Selamat sore, nama saya Samuel Nicholas Nemaho dari kelas Darpa 5D dengan NIM 2305-181036. Di sini saya akan mengaplikasikan hasil ke studi saya, yaitu aplikasi ScanSnake. Di sini ada terdapat ringkasan project. Nah, apa itu aplikasi ScanSnake? Aplikasi ScanSnake adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan scan pada kemasan makanan ringan. Nah, tujuannya untuk mendapatkan informasi gizi, kemudian akan memberikan rekomendasi. Jadi, aplikasi saya ini berbasis machine learning, di mana machine learning akan memberikan rekomendasi apakah makanan snack ini sehat atau tidak berdasarkan data dari si pengguna dan juga data informasi gizi pada kemasan snack. Durasi atau lama saya melakukan survei dari awal bulan Oktober sampai pertengahan Oktober 2005. Terdapat masalah nih pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki kesulitan dalam membaca informasi di kemasan snack. Lalu mereka tidak dapat mempertimbangkan bahwa makanan tersebut sehat atau tidak. Lalu tujuan dari eh, hadirnya aplikasi snack ini adalah mempermudah orang, terus memberi edukasi juga pada orang dalam menentukan mana makanan yang ringan dan yang sehat. Di mana makanan yang tidak sehat dan yang sehat. Lalu sini ada tanggung jawab, di mana saya akan melakukan user research, melakukan MPT, map, persona, user story, customer journey, brainstorming, dan competitive audit. Di user research, saya melakukan survei terhadap masyarakat, di mana hasil survei saya ini mendapat jawaban dari masyarakat di lebih banyak dari kalangan mahasiswa. Nah, tujuan saya melakukan survei ini untuk mengetahui apa saja kebiasaan mereka, apa saja kebutuhan, dan masalah yang dialami mereka dalam mengonsumsi makanan ringan. Nah, dari hasil survei saya juga terdapat masalah bahwa masyarakat kurang paham terhadap kebutuhan gizi, sehingga mempersulit eh, lalu mempersulit dalam mempertimbangkan apakah makanan ringan ini sehat untuk dikonsumsi atau tidak. Terdapat 4 poin, yaitu permasalahan. Berawal dari masyarakat yang kurang paham tentang eh, bagaimana cara membaca informasi gizi pada kemasan ringan. Lalu karena pemahaman kurang, maka masyarakat akan sulit dalam mempertimbangkan apakah makanan ringan ini sehat atau tidak untuk tubuh dia. Nah, kesadaran pada masyarakat ini juga kurang untuk memilah mana makanan yang sehat dan yang tidak. Lalu yang terakhir itu kurangnya informasi. Banyak pada makanan ringan tidak memiliki informasi gizi seperti fast food atau makanan cepat saji, makanan pinggir jalan, dan makanan ringan yang di warung. Nah, di sini ada MPT Map dari perkataan, yaitu pertama bagaimana cara menentukan snack yang sehat. Saya ingin memilih makanan yang sehat, cara membaca informasi gizi pada kemasan snack, ingin makan makanan snack yang sehat. Terus dalam pikiran mereka, mereka ingin membaca informasi gizi pada kemasan ringan, aplikasinya lambat, mereka malas membaca informasi, terus malas mengecek kesehatan mereka. Nah, dari perasaan mereka terdapat perasaan kesal, lupa, muak, dan ragu-ragu. Lalu sikap mereka terhadap uh, masalah ini atau penelitian ini, mereka membandingkan hasil aplikasi ini dengan aplikasi lain. Lalu mereka lebih membanding menjaga privasi atau data mereka. Lalu mereka mencari tahu apa saja fitur selain melakukan scan. Nah, selanjutnya terdapat MPT Map, mana pada saat persiapan aplikasi, eh, aplikasi ScanSnake ini dapat di-download dari aplikasi Play Store atau App Store.
melakukan daftar lalu login, lalu pengguna akan memberikan izin akses kamera atau galeri dan lain-lain. Lalu pengguna akan mengisi data seperti biodata, seperti nama, umur, gender, atau juga alamat. Nah, lalu pengguna mengisi informasi tubuhnya. Nah, dengan seperti berat badan, tinggi badannya, hipertensinya berapa, tingkat diabetesnya berapa, terus kebutuhan nutrisinya berapa, dan lain-lain. Lalu dari scan barcode di form, aplikasi melakukan scan barcode, lalu lewat nomor seri atau barcode juga. Nah, lalu melakukan scan pada komposisi dan juga gizi. Nah, sini melakukan scanning informasi komposisi dan juga komposisi informasi gizi. Lalu setelah melakukan scanning, sistem ini akan memberikan rekomendasi dari data scan kok dari informasi gizi dan juga data dari si pengguna. Nah, lalu sistem akan mengolah datanya dan akan memberikan rekomendasi apakah snack ini sehat untuk tubuh dia atau tidak. Nah, dari perasaan si pengguna saat menggunakan aplikasi, pengguna ini merasa penasaran, lalu senang dan senang juga karena ada aplikasi yang hadir untuk membantu dan dalam menentukan snack yang sehat. Terus si pengguna ini merasa ribet, terus butuh effort juga karena harus tes dan mengukur informasi tubuh dia ke puskesmas atau rumah sakit. Pengguna juga merasa senang karena ada fitur yang memudahkan dia dalam memastikan apakah makanan itu asli atau tidak. Lalu eh, si pengguna merasa kurang efisien karena karena aplikasi harus menerima dua informasi, yaitu scan komposisi dan juga scan informasi gizi. Nah, setelah setelah aplikasi memberikan output atau hasil, pengguna ini harus menunggu karena sistem lama memberikan hasil. Ini diakibatkan karena algoritma yang dipakai itu sederhana atau simple. Jadinya perhitungannya akan menjadi lambat. Nah, jadi peluang improvisasi dari kelemahan tersebut. Nah, dari aplikasi dapat menambahkan fitur animasi introduce setelah login. Bisa berupa suara atau animasi, video, atau gambar. Nah, dari mengisi data, aplikasi memberikan tips cara untuk mengetahui informasi gizi. Contohnya, memberikan lokasi rumah sakit yang terdekat. Contohnya seperti itu. Lalu, dari scan barcode dapat menambahkan fitur flash agar mempermudah dalam proses scanning. Di saat melakukan scan komposisi dan gizi juga dapat menambahkan fitur flash dan juga bisa hanya menerima satu informasi saja. Contohnya scan informasi gizi. Dan dari sistem bisa menggunakan algoritma yang lebih kompleks seperti random forest atau juga XGBoost. Dari persona, sini ada dari Wang Angelika, dia adalah wanita umur 20 dari Medan dan pendidikan dia mahasiswa. Tujuan dia untuk mengetahui makanan yang ringan, mana yang makanan ringan, dapat mengetahui makanan yang ringan yang sehat dan mudah. Lalu memilih makanan yang ringan sesuai dengan kebutuhan gizi dia. Tapi terdapat permasalahan, yaitu dia kurang paham dalam memahami informasi gizi, lalu bingung memutuskan apakah gizi ya pada makanan sesuai dengan kebutuhan dia. Mangta adalah mahasiswa muda yang menyukai berbelanja makanan ringan di minimarket atau warung. Dia sadar akan pentingnya informasi gizi pada makanan ringan, karena dia terkadang merasa kurang seimbang dalam mengonsumsi makanan ringan. Dalam user story, eh, role, role pengguna yaitu sebagai mahasiswa yang sering belanja makanan, terus keinginan pengguna ini eh, da- dapat
sering berbelanja makanan ringan. Terus manfaatnya supaya mendapatkan rekomendasi makan yang ringan, yang sehat. Terus di Brainstorm, HMW yaitu How Might We mendesain fitur membuat pilihan saat mengisi data informasi gizi karena terdapat permasalahan kesulitan. Itu dengan membuat opsi pilihan data, membuat fitur drop down, fitur radio button, dan juga membuat fitur checkbox. Dari kompetitif audit terdapat kompetitif atau lawan yaitu seperti MyFitness dan Fat Secret dan juga serta Live Zoom. Untuk kompetitif tidak langsungnya seperti Halodoc dan Sirka. Rata-rata dari aplikasi mereka ini fokus pada kalorinya untuk menaikkan badan atau menurunkan badan. Jadi tidak fokus pada apakah dia sehat atau tidak gitu. Terus yang kedua ini kebanyakan dari aplikasi mereka ini memiliki fitur yang terlalu kompleks. Nah, jadi membuat pengguna ini merasa bingung. Nah, karena fitur terlalu kompleks, dan aplikasi mereka ini akan otomatis akan lebih mahal dan juga memiliki fitur berbayar gitu. Dan yang terakhir itu kebanyakan aplikasi mereka ini dibuat untuk alat bantu mandiri. Nah, maksudnya itu fokus mereka ini luas gitu cakupannya. Dari kompetitif audit, MyFitnessPal kurang di aplikasi atau mobilnya. Dari fitur kurang, bagus karena ada fitur scan barcode-nya. Terus accessibility-nya kurang, user flow bagus, tapi di navigasi kurang. Di live zoom bagus, di fitur kurang, accessibility-nya kurang, user flow-nya bagus, dan navigasinya juga bagus. Di Halodoc, aplikasi atau websitenya bagus, terus fiturnya bagus, accessibility-nya kurang, terus user flow-nya sangat kurang, terus notifikasinya bagus. Dan terakhir ada Sirka, di mana aplikasi satu mobil ini memiliki tampilan yang kurang, fiturnya yang sangat-sangat kurang, accessibility-nya kurang, user flow-nya sangat kurang juga, dan navigasinya kurang. Sekian dari hasil dari presentasi saya. Thank you for your attention. See you.